warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pengaruh globalisasi dalam perubahan sosial yang berfokus pada media dan teknologi. Perkenalkan, nama saya Danar Jasa dengan NPM 2204 1010 005. Terima kasih. Perkenalkan, saya Marsyalis Maya dengan NPM akhir 027. Perkenalkan, nama saya Yudesia Devina Subiantoro dengan NPM akhir 032. Perkenalkan, nama saya Yulia Windiastuti dengan NPM akhir 131. Perkenalkan, nama saya Farhan Fauzan Rais dengan NPM akhir 242. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu globalisasi dan bagaimana media dan teknologi mempengaruhinya. Definisi globalisasi sendiri yaitu integrasi antar negara yang mencakup ekonomi, budaya, dan teknologi. Batasan geografis menjadi kabur. Batasan geografis ini maknanya yaitu membuat batas-batas geografis menjadi semakin tidak terlihat, memungkinkan pertukaran barang, jasa, informasi, dan budaya secara cepat dan luas. Sederhananya, globalisasi merupakan ketika dunia menjadi semakin kecil karena semuanya bisa terhubung dengan mudah dan cepat. Selanjutnya, peran media dan teknologi. Media dan teknologi mempercepat globalisasi, informasi menjadi penyebar secara cepat, dan integrasi global semakin mudah, serta dunia terasa lebih kecil. Dampaknya yaitu mempercepat arus informasi, dan yang kedua menghubungkan masyarakat global, yang ketiga mendorong pertumbuhan ekonomi digital, yang keempat penyebaran budaya dan gaya hidup global, yang kelima inovasi pendidikan global. Kesimpulannya, globalisasi tidak mungkin terjadi secara cepat tanpa dukungan media dan teknologi. Keduanya menjadi motor penggerak utama yang mempercepat komunikasi, memperluas jangkauan interaksi, serta membuka akses terhadap pasar dan budaya global. Namun, peran ini juga membawa tantangan seperti dominasi budaya asing, penyebaran hoax, dan ketimpangan akses teknologi yang harus dihadapi secara bijak. Di sini saya akan membahas tentang peran media sosial dalam membentuk opini publik dan juga identitas. Yang pertama, pembentukan opini. Media sosial sebagai platform utama opini publik, berita, dan pandangan menyebar secara cepat mempengaruhi persepsi masyarakat. Nah, jadi media sosial berperan penting dalam kehidupan kita, terutama dalam membentuk opini publik. Jadi isu-isu seperti sosial, politik, dan juga budaya bisa dapat menyebar secara cepat dan perbincangan secara luas, membentuk cara pandang masyarakat dengan waktu yang singkat. Nah, dan juga identitas daring. Individu membangun identitas digital, berinteraksi dengan komunitas global, membentuk identitas personal dan kolektif. Jadi artinya di sini membangun identitas diri secara daring itu melalui unggahan, komentar, dan juga interaksi sosial. Kayak seseorang membentuk citra dirinya sendiri sekaligus terhubung dengan komunitas yang memiliki minat atau hal yang serupa. Yang terakhir ada gerakan sosial. Para media sosial memobilisasi gerakan menyatukan orang dengan tujuan yang sama, contohnya aktivisme dan juga advokasi. Media sosial sebagai alat mobilisasi banyak gerakan sosial kayak kampanye, donasi, atau aksi solidaritas bermula dari media sosial dan bisa berdampak nyata pada di dunia nyata juga. Jadi dengan kata lain, peran media sosial ini bukan hanya alat komunikasi, tapi menjadi sarana dan pembentukan opini, identitas, dan juga perubahan sosial. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi dan disrupsi dampaknya pada pekerjaan dan keterampilan. Yang pertama ada otomatis pekerjaan, yang dimana banyak pekerjaan rutin digantikan oleh mesin dan sistem otomatis, dengan sektor industri, administrasi, hingga layanan pelanggan mulai menggunakan robot atau software. Dan hal ini mengubah struktur tenaga kerja dan menuntut adaptasi dari pekerja. Yang kedua adalah kebutuhan keterampilan baru. Keterampilan ini digital seperti coding, data analisis, dan penggunaan perangkat lunak menjadi sangat penting. Adaptasi dan inovasi dibutuhkan agar tetap relevan dunia kerja yang berubah cepat, sehingga pembelajaran seumur hidup seperti lifelong learning menjadi kebutuhan lama. Yang ketiga ada ekonomi GIG, yang dimana muncul pekerjaan berbasis platform digital seperti freelance, ojek online, delivery,
dan pekerjaan lebih fleksibel namun sering kali tanpa jaminan sosial dan keamanan kerja. Tantangan baru seperti persaingan tinggi, pendapatan tidak tetap, dan perlunya multi skill. Terima kasih. Studi kasus pertama pada pengaruh globalisasi dalam perubahan sosial yang berfokus pada media dan teknologi adalah yang pertama, yaitu studi kasus dari pengaruh media sosial Korea atau K-Wave terhadap budaya populer di Indonesia. Pertama, adanya musik K-pop, di mana idol grup Korea merupakan menjadi kiblat dari kebanyakan pemuda di Indonesia. Kedua, gaya hidup dan fashion. Kebanyakan para pemuda serta masyarakat Indonesia banyak berkiblat pada Korea style ini, termasuk di K-Wave. Yang ketiga, ada drama Korea. Serial drama menarik perhatian, cerita, fashion, dan kuliner jadi inspirasi dan menyebabkan banyaknya masyarakat Indonesia yang terpengaruh oleh budaya dari Korea tersebut. Yang keempat, ada kuliner. Kuliner Korea merupakan kuliner yang salah satu menjadi favorit di Indonesia, salah satunya bagi anak muda. Yang dimana anak muda sendiri jarang sekali mengenal kuliner-kuliner yang ada di ranah lokal. Contohnya seperti di Indonesia ada di Surabaya, Jawa Timur maupun di Jawa Tengah. Studi kasus kedua, ada e-commerce dan perubahan sosial pada pola konsumsi masyarakat, di mana nilai e-commerce menjadi transaksi yang paling tinggi di Indonesia, yaitu menjadi potensi pertumbuhan terbesar pada negara, dan pengguna e-commerce sendiri aktif serta banyak dan merambah di kalangan muda maupun di kalangan tua. Yang di mana akses belanja menjadi dipermudah, akan tetapi juga menjadi bumerang terhadap masyarakat Indonesia yang masih menggunakan sistem tradisional atau penjualan secara offline, jadi tidak mengenal pada sistem e-commerce tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tantangan dan peluang literasi media dan adaptasi teknologi. Di tengah derasnya arus informasi digital, masyarakat dihadapkan pada tantangan untuk memilah informasi yang akurat dari hoaks. Literasi media menjadi kemampuan esensial agar masyarakat dapat berpikir kritis dan tidak mudah terpengaruh oleh misinformasi. Selain itu, adaptasi terhadap teknologi diperlukan agar masyarakat dapat memanfaatkan inovasi untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup. Dan pemerataan akses teknologi juga penting untuk mengurangi kesenjangan digital, sehingga semua lapisan masyarakat dapat menikmati manfaat globalisasi secara adil dan merata. Jadi dapat disimpulkan bahwa globalisasi, media, dan teknologi telah membentuk masyarakat modern dengan segala kompleksitasnya. Untuk menghadapi perubahan sosial yang terjadi, masyarakat perlu memiliki pemahaman yang mendalam, keterampilan adaptasi, dan literasi media yang kuat. Media dan teknologi akan terus menjadi katalis utama perubahan sosial, sehingga membangun masyarakat yang inklusif, adaptif, dan berdaya saing tinggi merupakan tantangan sekaligus peluang besar di era globalisasi saat ini.